observatif, epistemologi, dan aksiologi. Dalam set ini akan dijelaskan beberapa pengertian yang termaksud dalam sistematis filsafat pendidikan tersebut. Sekarang kita masuk ke dalam antrologi filsafat pendidikan. Antrologi adalah bagian filsafat yang paling umum. Objek telaah antrologi adalah yang ada tidak terkait pada suatu pewujudan tertentu. Antrologi membahas tentang adanya secara universal, yaitu berusaha mencari inti yang dimuat setiap kenyataan yang meliputi segala realitas dalam semua bentuk. Setelah menjelajahi segala bidang utama dalam ilmu filsafat seperti filsafat manusia, dalam alam dunia, pengetahuan, kehutanan, kemudian disusun uraian antrologi. Maka antrologi sangat sulit dipahami jika terlepas dari bagian-bagian di bidang filsafat lainnya. Jadi antrologi adalah bidang filsafat yang paling sukar. Kita masuk ke dalam epistemologi filsafat pendidikan. Terjadi perbedaan filosofis yang sengit di sekitaran pengetahuan manusia yang mendukung pusat permasalahan di dalam filsafat, terutama filsafat modern. Pengetahuan manusia adalah titik tolak kemajuan filsafat. Untuk membina filsafat yang kokoh tentang semesta atau universal dan dunia, maka sumber-sumber pemikiran manusia, kritik-kritik, dan nilai-nilai tidak ditetapkan. Tidaklah mungkin melakukan studi apapun, bagaimana bentuknya. Salah satu perbedaan besar itu adalah diskusi yang mempersoalkan sumber-sumber dan alasan pengetahuan dengan meneliti, pembelajaran, dan mencoba menggunakan prinsip-prinsip atau primer kekuatan struktur pikiran yang digunakan pada manusia. Sekarang kita masuk ke dalam aksiologis filsafat pendidikan. Jadi aksiologis filsafat pendidikan itu adalah ilmu selalu merupakan berkat atau penyelamat bagi manusia, seperti mempelajari atom. Kita bisa memanfaatkan wujud tersebut sebagai sumber energi bagi keselamatan manusia. Tetapi di pihak lain, hal ini bisa juga berkaitan sebaliknya, yaitu membawa manusia kepada penciptaan bom atom yang menimbulkan malapetaka. Jadi, yang menjadi landasan dalam kataan aksiologi adalah untuk apa pengetahuan itu digunakan, bagaimana hubungan penggunaan ilmu dengan moral atau etika, bagaimana penentu objek yang diteliti secara moral, bagaimana kaitan proses ilmu dan metode ilmiah dengan kaitan modern dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penemuan nuklir dapat menimbulkan bencana perang. Penemuan detektor dapat